live di Instagram, cuman kok jadi beda tampilannya. Ya sudah, enggak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa nawayna ta'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wal iqamah wal istiqamah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah ibtigha'an min mardatillahi wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika shalihin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena duduk di majelis ilmu ini meskipun di rumah, insya Allah menjadi sarana dan wasilah menghapuskannya Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita. Kemudian kita didekatkan kepada Nabi Muhammad SAW karena kita membaca satu kitab yang memang dikarang oleh seseorang yang mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala untuk menulisnya. Kemudian ditakyid, ditopang, didukung oleh ulama-ulama hadis besar sehingga akhirnya beliau bisa mengumpulkan hadis-hadis yang sangat luar biasa di dalam satu kitab, yaitu Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu. Kita kembali kepada pembahasan hadis ketiga ya masih kemarin. Sampai kepada bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidak akan disia-siakan oleh Allah SWT. Wahya innaka la tasilur rahim. Jadi Sayyidah Khadijah mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu menyambung tali silaturahim. Yang dimaksud menyambung tali silaturahim bukan kepada orang yang baik kepada kita. Bukan kepada orang yang memang sikapnya bagus kepada kita. Itu namanya mukafi, ya. Lakinnal wasil wa alladzi idza qata'at rahimuhu wa salaha. Nah, ini orang yang menyambung ini adalah orang yang apabila diputuskan ya, tali silaturahim oleh orang yang nggak suka dengan dirinya, oleh orang yang hasad dengan dirinya, dia tetap nyambung. Dia tetap nyambung. Maka prinsipnya adalah ya seperti Nabi Muhammad SAW, nahnu la na'ti illa bil barokah. Jangan pernah kita datang kepada seorang kecuali dengan barokah. Misal kita ada hajat kepada seorang pun, misal kita mau pinjam uang sama seorang, pastikan kita juga minjamnya dalam keadaan yang menyenangkan dia, bawa barokah, bawa doa. Sebelum berangkat kita doakan, setelah kita mendapatkan pinjaman kita doakan. Itu maknanya kita la na'ti illa bil barokah. Jangan sampai keluar dari lidah kita satu hal yang nggak pantas, ya. Jangan sampai. Supaya apa? Supaya hidup kita ini berkah. Jangan sampai kita termasuk ke dalam orang-orang yang masuk ke dalam golongan asyratus sa'ah. Ya, ini orang-orang yang termasuk dari tanda-tanda hari kiamat. Itu orang-orang yang sukanya at-tafahush. Ini saling menghina, saling mencerca, ya. Walihada lama jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah innali rahiman asiluhum yaqta'uni wa usinu ilaihim yusi'una ilayya wa ahlumu alaihim yajhaluna alayya. Ya Rasulullah, saya berbuat baik kepada orang, dia jahatin saya. Saya lembut, mereka kasar. Mereka membuat saya itu merasa bodoh gitu. Artinya berlaku kasar, bersikap kasar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, in kana mataqul yakni haqqan, kalau yang kamu sampaikan itu benar, faka'annama tusafihum almal. Maka ketika kamu berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kamu, itu sama seperti kamu melempar debu panas ke mukanya. Artinya orang itu mendapatkan balasannya, orang itu mendapatkan dosanya, orang itu mendapatkan ketidakberuntungannya, putusnya dia dari rahmat Allah SWT. Wala yazalu ma'aka minallah dhahirun alaihim. Dan Allah SWT akan turunkan pembela bagi diri kamu, ya. Wa syahid minal hadis anna Khadijah radhiyallahu ta'ala istadallat biqauni sallallahu alaihi wasallam yasilur rahim wa ma baqiya minas sifat ala anna Allah la yukhzi. Jadi Sayyidah Khadijah itu beristidlal bahwasanya memang orang yang nggak akan celaka itu ya seperti Nabi Muhammad SAW. Satunya adalah nyambung tali silaturahim. Ya orang, meskipun orang itu kasar, ya tetap kita sambung tali silaturahim itu.
Jangan sampai kita malah putuskan, ya. Wa qaulu radhiyallahu ta'ala wa tahmilul kal. Yani alladzi la yastati'u ay yahmila nafsahu li ta'bin fa innaka tahmiluhu. Maksudnya siapa sih? Nabi itu orang yang suka memikul beban orang yang nggak sanggup. Itu Nabi Muhammad SAW. Maka kita juga harus menjadi orang yang seperti itu. Fa in kana fakiran fabil mal. Kalau miskin kasih duit. Wa in kana dhaifan fil jismi fabil maunah. Kalau memang dia lemah badannya, maka ditolong dengan kekuatan fisik. Fa Nabi sallallahu alaihi wasallam qad badala nafsahu qabla nubuwah. Maka Nabi itu sudah memberikan contoh sebelum diutus menjadi nabi. Nabi itu sudah menjadi nabi sebelum Nabi Adam itu diciptakan. Ya kuntu nabiyan wa Adam baina ruh wal jasad. Ini hadis sahih. Ya. Saya sudah jadinya nabi semenjak Adam itu antara roh dengan jasad. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW itu diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, beliau juga memberi. Bani Sa'ad yang tadinya nggak punya apa-apa, kering kerontang, susu susah keluar, dan lain seterusnya. Begitu bibir Nabi SAW nyentuh dari kulitnya Siti Halimatus Sa'diyah, maka berubah semua keadaan itu. Ini pelajaran bagi diri kita. Kita itu kalau bisa jangan mendatangi orang kecuali untuk memberi. Jangan mendatangi orang siapapun itu kecuali untuk memberi, ya. Apalagi sekarang itu sudah dekat hari kiamat. Jadi su'ul mujawarah, kita buruk dalam bertetangga. Maka kalau kita betul-betul mau ikut jalannya Nabi Muhammad SAW, ya udah kita bikin halal yang sederhana. Ya, kita bikin hal yang sederhana. Ini sengaja ditaruh sama Imam Bukhari di bagian awal. Jadi sebelum kita ngomong masalah toharo, sebelum kita masuk bab qital, sebelum kita masuk bab jihad, sebelum kita masuk bab yang lain loh. Bahkan dari runtutan riwayat ini sebenarnya hadis-hadis akidah itu dan hadis-hadis yang kaitannya dengan akhlak itu digabung memang. Syekh Ali Jum'ah mengatakan bahwa di antara 60.000 hadis yang terkodifikasi, hanya 2.000 hadis saja yang membahas soal ahkam. Sisanya 58.000 adalah membahas tentang akidah yang diikat dengan akhlak. Contohnya misalkan man kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir falyukrim dhaifahu, man kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir fal yukrim jarahu, wa man kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, berkata baik atau diam, hormati tetangga, kemudian hormati tamu. Itu kan kayaknya amaliyah ya. Hadis ini yang kaitannya dengan kitab Badi'il Wahyi, kitab di mana wahyu itu dimulakan, justru malah membahas apa? Membahas kualitas akhlak Nabi Muhammad SAW. Itu yang harus kita. Ini artinya Nabi itu orang kaya. Nabi itu orang kaya. Pernah Nabi Muhammad SAW didatangi orang. Terus kata Nabi, masuklah kamu ke dalam Islam. Saya mau masuk Islam kalau itu gembalaanmu dikasih ke saya. Sama Nabi dikasih semua. Akhirnya orang itu pulang ke kampungnya dan mengatakan, aslimu fa inna Muhammadan yu'ti walam yakhshal faqr. Nabi Muhammad itu adalah orang yang kalau ngasih nggak takut miskin. Maka masuklah kamu ke dalam agama Islam. Kita butuh cara-cara seperti ini. Ya. Wa hadza yani annaha kanat kasiratan jiddan. Ini maknanya Nabi punya uang banyak. Ma'adzalika faqad mata sallallahu alaihi wasallam wa dir'uhu marhunatun inda Yahudi. Nah, meskipun Nabi uang banyak, tapi ternyata Nabi pernah menggadaikan itu baju zirahnya. Antum tahu kenapa Nabi gadaikan baju zirahnya? Tahu alasannya apa? Alasannya karena ada tamu, Nabi nggak punya apa-apa, Nabi pengen kasih orang. Akhirnya baju zirahnya digadaikan. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa hadha huwa ghayatul karam, shalawatullah wa salamuhu alaihi. Inilah puncak daripada kedermawanan Nabi Muhammad SAW. Wa qauluhu radhiyallahu ta'ala wa taqsibul ma'dum ay annal ma'dum yaksibu sallallahu alaihi wasallam liwafirahu ala ghairihi. Sesuatu yang orang itu memang membutuhkan, dia nggak ada yang bisa memenuhi hajatnya, maka Nabi akan datang memenuhi hajatnya. Itu tugasnya Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, ada orang yang tugasnya adalah memenuhi hajat orang lain. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad SAW? Saya ketemu dengan Habib Hamid Al-Qadri kemarin. Ya, salah seorang yang cukup dikatakan masih muda, umur 40, tapi agak senior di dalam belantika dakwah Indonesia. Ya. Sudah kemana-mana beliau. Nah, beliau cerita tentang Habib Umar. Habib Umar sekarang di sana itu tidak ada yang bantu. Dalam artian semua Habib Umar urus. Mulai ngadirin hitanan, ngadirin kawinan, ngadirin orang yang syukuran, apa semua itu dihadiri sama Habib Umar. Terus Habib Hamid bilang begini sama saya. Habib Umar sebenarnya nggak usah begitu. Habib Umar itu levelnya bukan itu.
saya bantah itu perkataan Habib Hamid Al-Qadri. Saya bilang justru itulah Habib Umar, itulah Rasulullah SAW. Jadi bukan saya dikdaya, saya ini orang hebat, ya maka saya nggak pantas ngadiri majelis yang begini, saya nggak pantas ngadiri majelis yang seperti itu. Saya harusnya ngadiri majelis besar saja. Enggak. Ini Al Habib Umar bin Hafiz, ya, yang muridnya semuanya ulama, banyak yang jadi wali. Tapi beliau mau untuk hadir di akad nikah, kemudian beliau juga mau untuk menyelesaikan masalah orang yang bertikai, ngadiri hitanan, ya. Itu betul-betul seperti akhlaknya siapa? Akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa qauluhu radhiyallahu ta'ala wa taqrid dhaif. Ketika Sayyidah Khadijah mengatakan kamu itu memuliakan tamu, ai tu'tihil kira wa huwa ma yuqaddamu lidhaif minal karamah. Jadi Nabi itu suka memberikan kedermawanan kepada tamunya, ya. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla ayyuha ilaihi midyafan yaqiduyuf. Maka Nabi Muhammad SAW sebelum Nabi Muhammad SAW itu dikasih wahyu, dijadikan Nabi untuk memuliakan tamu, Nabi sudah terlebih dahulu memuliakan tamu. Dan ini adalah satu kualitas yang harus kita pelihara, ya. Wa min makarimil akhlaq, ya, ayyuqal dilal mudhayyif min tanawulihi li ta'am itharon liduyufihi. Ini akhlak, ya. Kita mau bahas akhlaknya Nabi SAW. Maka para ulama itu mengajarkan kalau kita menjamu orang, jangan sampai kita makannya lebih banyak daripada tamu. Biarkan tamu itu makan lebih banyak daripada kita, ya. Ai tafdilan lahum ala nafsihi. Kita mengutamakan mereka. Wa ayyata'ahadahum alal ma'idah bi ayyulabi tolabatihim. Jadi kita hendaknya ready, ya. Jadi Masya Allah, saya kemarin ke Pangkalan Bun, Kalimantan. Saya tidak melebih-lebihkan, ya. Saya melihat akhlak-akhlak orang-orang yang menyambut saya itu akhlaknya akhlak nabawiyah semua. Nyambutnya bagus, begitu sampai ditaruh di ruang VIP dikasih makan. Meskipun saya enggak makan, tapi dihidangkan makanan. Datang ke rumah mereka lagi dihidangkan makanan, kemudian dihibur dengan nasyid, dikasih kamar yang bagus, kamar tuan rumahnya bagus, ya. Ini ceritanya panjang, itu yang punya kamar itu, punya rumah itu tadinya Pak Haji Saiful itu, ya, bukan orang yang kaya, tapi berkatnya Habib Novel Alaidrus datang ke situ dan kemudian membaca Maulid Al-Habsyi, alhamdulillah sekarang beliau jadi juragan mobil di Pangkalan Bun, Kalimantan. Jadi kalau tanya Haji Saiful, orang pasti tahu, ya. Jadi memang seperti itu. Saya melihat beliau itu selalu berkhidmat kepada kami, gitu. Selalu tanya mau makan apa. Itu akhlak Nabi. Di Jakarta, ya, mungkin di kota besar itu, ya, akhlak seperti ini kayaknya sudah jarang. Bukan nggak ada, tapi sudah sangat jarang. Dan itu saya temukan di beliau-beliau. Dan nggak pernah sepi dari senyum. Mereka itu murah-murah senyum. Selalu senyum. Ketemu saya senyum. Saya malu. Saya sampai malu, gitu. Ya, karena senyuman mereka itu jauh lebih ikhlas. Senyuman mereka jauh lebih indah. Senyuman mereka itu jauh lebih membuat hati kita itu merasa diterima. Ya. Qala Syaqiq Al-Balkhi. Imam Syaqiq Al-Balkhi mengatakan, laisa syai'un ahabba ilaina minadh dhaif. Enggak ada satu hal pun yang lebih aku cintai daripada tamu. Ya, ini tentu saja melihat kondisi yang normal, ya, bukan kondisi pandemi. Jadi mereka itu senang sekali, salafus salih itu senang sekali menerima tamu. Li'anna rizqahu wa mu'natahu 'ala Allah. Karena rezekinya tamu dan bebannya tamu itu ditanggung sama Allah. Wa ajruhu 'ala Allah. Pahalanya juga akan diberikan oleh Allah. Wa mal bashar illa duyuf 'ala mawaidillah. Dan kita manusia ini sesungguhnya hakikatnya enggak lebih daripada orang-orang yang mendapatkan hidangan dari Allah Subhanahu wa taala. Anil A'mash an Majma'ataimi. Dari Al-A'mash dari Majma'ataimi qala nazala alaihi dhaifun falam yas'alhu min aina ji'ta wa lam yas'alhu kaifa haluka hatta kharaja min indihi. A'mash dari Majma'ataimi, seorang ulama besar dari kalangan salafus saleh. Ketika ada orang datang ke rumahnya, dia enggak tanya dari mana kamu, dia enggak tanya ada urusan apa. Dia biarkan saja orang itu masuk ke rumah, dia hidangkan makan, kemudian ya keluar orang itu. Di zaman ini mana ada model begitu? Jarang, sangat jarang. Di zaman ini sangat jarang. Di zaman dulu seperti itu, Bapak Ibu sekalian hadirin, ya. Silakan masuk ke rumah saya. Apa yang mau kamu makan, silakan kamu makan. Kalau hajat kamu sudah selesai, ya silakan kamu itu keluar.
Itulah akhlaknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian yang kita harus tahu juga, idza jumi'at ta'amu, idza jama'at ta'amu arba'atan faqad kamula. Kalau makanan yang kita hidangkan itu mengumpulkan 4 hal, maka sudah sempurna makanan itu. Idza kana halalan, yang pertama halal. Ini maknanya Nabi taqrid dhaif, ngasih makanan itu ya enggak sembarang ngasih makanan. Yang pertama halal. Wa kathurat alaihil aidi. Banyak yang makan. Makanannya halal, banyak yang makan. Summiyallaha ala awalihi. Di Allah itu disebut di awalnya, ya. Allah SWT itu disebut di awalnya, wa humida ala akhiri, dan ditahmid alhamdulillah di akhirnya. Ini kebiasaan yang saya lihat di Pangkalan Bun lagi. Yang di Jakarta mungkin jarang seperti itu. Apa tuh? Kita kan kalau sudah selesai makan gitu kan, paling pamitannya saya pamit gitu. Antum tahu nggak kalau orang mau pamit? Bib, ini pada mau pamit. Kita tutup dulu ya, Bib. Mau makan kayak nutup majelis. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. 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 Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Amin. Qabul. Pulang. Kita gitu nggak? Nggak. Nah. Wala kita sholawat sebelum makan, wala ba'da makan kita sholawat. Itu harus kita biasakan. Contoh, mereka-mereka yang tinggal di kampung, rupanya lebih mengamalkan sunnah daripada kita yang tinggal di kota. Ya, daripada kita yang tinggal di kota. Di sanalah saya menemukan akhlak. Di sanalah saya menemukan percikan-percikan cahaya Nabi, bukan dibahas di dalam kajian, tapi langsung dipraktekkan sebagai amalan. Ya, sallallahu ala Nabi Muhammad. Alal mutayyif ayu an-nisa duyufahu biladzil kalam. Kita kalau jamu tamu pakai kalam yang indah. Masya Allah antum. Masya Allah subhanallah. Antum orang baik, orang soleh. Nah, kayak gitu. Jangan kita malah kata-kata yang tidak enak. Wa torifal hikayat. Kita kasih kisah-kisah yang menarik. Ya, kayak kita lagi cerita-cerita. Makanya banyak jamaah itu senang dengan Habib Novel. Karena Habib Novel ceritanya banyak. Ceritanya banyak. Nah, cerita-cerita ini bisa kita dapatkan kalau kita mukhalatoh dengan para masyayikh. Dulu saya ngaji sama masyayikh ini begini, dulu saya disuapin masyayikh ini, dulu ada kisah begini, dikejar ini, dikejar itu. Nah, itu menarik ya, torif. Satu hal yang jarang didengar. Wa gharibat taraif, dan juga kisah-kisah yang ajaib, ya. Wa min adabi dhaif alla yas'ala sahibal bait an syai'in min darihi siwa an maudhi'il qibla li ada'i shalah wa maudhi'a qadhil hajah. Oke. Sekarang kita sebagai tamu. Kita sebagai tamu, kita juga harus bisa memuliakan tuan rumah. Gimana cara memuliakan tuan rumah? Jangan pernah bertanya tentang keadaan rumahnya kecuali 2. 1 kiblat, 2 hamam, kamar mandi. Itu etik. Kita masuk ke rumah orang, kita jangan sampai tuh. Jangan sampai kita nanya, ini rumahnya kenapa begini? Ini begini, kenapa begitu? Celinguk gitu. Melihat kanan, melihat kiri, nah, nggak bagus itu. Nggak bagus. Ya. Jadi, diam saja. Fokus dengan apa yang hendak kita, itu adab dan etika. Maka kita bisa menilai kok. Orang itu pernah belajar adab dan etika, bertamu dan memuliakan tamu itu dari caranya dia meladeni tamu dan juga dari cara dia bertamu. Ya. Jadi kita jangan tanya kecuali memang kita mau sholat, ngadep kiblat, atau kita mau ke kamar mandi. Wa min adabil mudhaif ayuqaddima li duyufi anwa at-ta'am allati indahu duf'atan wahidatan liyakula kullu syakhsin ma yashtahi minha. Kita kalau punya makanan, keluarin semua. Jangan disimpan-simpan. Keluarin dulu semua. Biarin nanti tamunya itu yang milih makan. Biarin tamunya yang milih makan. Kemarin saya di Pangkalan Bun juga seperti itu. Jadi semua makanan itu dikeluarkan. Nanti saya milih mau makan apa. Saya milih mau makan apa. Dan mereka tidak akan mulai makan sebelum saya makan. Ajaib. Di situ ulama banyak. Ada sekitar 20-30 orang. Tapi cara mereka memuliakan tamunya itu luar biasa. Ya. Nah, kita harusnya bisa mendapatkan inspirasi itu, Bapak Ibu hadirin ya. Kita harus bisa mendapatkan inspirasi seperti itu. Jangan justru malah kita anti sama sama tamu ya. Kalau lagi pandemi begini memang Al-Fakir sendiri memang tidak menerima tamu. Kenapa? Karena memang menjaga daripada orang yang ada di rumah. Tapi kalau selesai pandemi ya ahlan wa sahlan. Antum mau bertamu ya ahlan wa sahlan, tafadhol, enggak ada masalah itu, ya. Baik. Kemudian wa min adabil mudhaif aidan ayyuqaddima liduyufi ma indahu wa la yahtakir, ya, ma qaddama ilaihi min ta'am. Oke. Jadi kalau kita jadi tamu juga kita
Kita jangan bilang begini loh, mohon maaf, ini saya cuma ada begini. Kita memberikannya itu memang ya sebisa yang kita berikan. Apapun yang bisa kita kasih, ya kita kasih. Ini kalau adatnya orang Arab ya seperti itu gitu. Ya, etikanya di mereka begitu. Kalau kita kan mungkin mohon maaf seadanya gitu. Padahal makanannya banyak gitu kan. Ya, itu enggak apa-apa juga. Tapi maksudnya kita jangan sampai kita menghina apa yang kita punya. Kita ingat kisahnya Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ketika melihat Nabi Muhammad SAW memecahkan batu di perang Khandaq, itu kan diganjel 2 perutnya. Jabir bin Abdullah pulang, nangis, bisikin istrinya. Wahai istriku, ini Nabi Muhammad SAW kelaparan. 3 hari belum makan. Gimana? Kita punya apa? Kita cuma punya kambing kecil. Dagingnya sedikit. Ya sudah, ini ada tepung, kambing kamu masak. Ya bikin roti. Nabi dibisikkan. Rasul, kita ada jamuan sedikit. Ya cukupnya untuk dirimu saja ya Rasulullah. Di luar dugaan Nabi Muhammad SAW malah manggil seluruh sahabat yang nggak menggali parit. Jumlahnya 1000 orang. Kontan saja Jabir bin Abdullah sudah keringetan. Ucap pasi. Tapi namanya Nabi Muhammad SAW ya tentu saja al-mu'ayyad, al-mukarram, al-mumajjad. Ya orang yang dimuliakan sama Allah. Ditakyid, didukung sama Allah. Akhirnya Nabi Muhammad SAW bilang, udah tenang aja. Masuklah kalian itu 10-10. Karena rumahnya Jabir ini nggak besar. 10-10 masuk. 10 masuk kenyang, keluar kenyang. Begitu 10 masuk lagi kenyang, keluarnya kenyang. Sampai habis 1000 orang. Ketika Jabir bin Abdullah buka, tempat masaknya ternyata makanannya itu masih penuh. Lihatlah bagaimana Nabi Muhammad SAW itu memuliakan orang. Nabi minta makanan dari langit turun. Tapi Nabi tidak pernah meminta makanan itu untuk dirinya. Sallallahu alaihi wasallam. Kita selama ini apa? Akhlak kita. Kita minta untuk diri kita, kita nggak pernah minta untuk orang lain. Betapa jarangnya, ya, betapa jarangnya kita, saya, ya antum mungkin juga gitu. Minta apa namanya kepada Allah SWT makanan ya untuk diri kita saja. Kita jarang minta buat orang. Kita takut ditamui orang, takut miskin, takut kita uangnya habis. Ya Allah, maka sedekah itu, ikhwah sekalian, Bapak Ibu, sedekah itu seperti perang. Siapa yang berani untuk berkorban, maka dia akan menang. Ya, siapa yang pengecut, maka dia nggak akan dapat apa-apa. Ya, wa ma yu'abu 'ala dhaif aidan huwa ayakula nisfal luqmah wa yu'ida baqiyaha min famihi ila ta'am maratan ukhra. Oke, etika kita makan, baik jadi mudhaif atau jadi duyuf. Kalau kita makan, kita hendaknya jangan ambil terus kita gigit taruh. Tapi hendaknya kita potong baru kita makan. Jangan kita makan di mulut terus kita taruh. Jangan kita ambil terus kita gini. Nah, itu nggak beretika itu. Jadi cukup kita potong sedikit di meja, sudah makan. Ya, jangan rakus ya. Nah, itu tidak bagus ya. Wa ma yu'abu 'ala dhaif kadzalika huwa ayanfukha fit ta'am liyubaridahu. Jangan niup juga. Jangan niup kita. Baik kita jadi tamu ataupun jadi tuan rumah, jangan sampai wa alla yalutta, jangan sampai juga kita menghancurkan al-luqmah bi atrafi asabihi qabla watiha fi ta'am. Jadi jangan sampai kita daging itu kita tekan gitu, terus habis itu baru kita makan, kita hancurkan gitu. Jadi etika itu kita jaga. Makan bersama mengajarkan etika. Makan bersama mengajarkan moral. Dan itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum orang Eropa punya table manner. Sebelum orang Eropa punya table manner. Karena table manner itu ya, cara pegang sendok, cara pegang garpu, Sayyiduna Muhammad SAW sudah ngajari kita. Makanya beliau nggak akan celaka. Beliau itu nggak akan celaka. Kenapa? Ya karena salah satu alasannya apa? Muliakan tamu. Antum nggak mau celaka, ya muliakan tamu. Nggak mau celaka, ya muliakan tamu. Ya selesai. Ya. Ikramu dhaif minad din. Jadi memuliakan tamu itu adalah bagian agama. Wa huwa min makarimil akhlaq allati hatsana 'alaiha Rasul sallallahu alaihi wasallam al-karim. Karena itulah Nabi itu menyemangati kita untuk selalu memuliakan tamu. Idza ja'akum az-za'ir fa akrimu. Kalau misalkan ada orang menziarahi kamu, maka muliakan mereka. Ya, khairukum man at'ama ta'am. Kata Nabi lagi, yang terbaik di antara kalian yang ngasih makan. Ya, yang ngasih makan. Man at'ama akhahu hatta yushbi'ahu wa saqahu hatta yurwiyahu
ba'adallahu minan nar bis'abi khonadik wa ma baina kulli khonadik masiratu khamsumiyati am. Siapa yang kasih makan saudaranya, ya, ini bukan saudara kandung, ya, karena ada orang yang nggak punya saudara, single, ya, dia anak tunggal, bukan juga saudara sesusuan, karena ada orang yang ya nggak sesusuan, tapi ini al-ukhuwah, yakni fiddin, al-ukhuwah fiddin. Kalau kita kasih makan saudara kita sama muslim atau bahkan orang kafir ya sampai kenyang, ya, asalkan bukan kafir harbi lah. Kemudian kita kasih minum, jangankan manusia, anjing. Kalau kita bahas bab fikih, kita punya air. Air itu buat wudu. Wudu kan sholat ya. Ada anjing kehausan, anjing najis mughalazoh. Kita itu boleh tayamum demi ngasih makan anjing itu. Nah, gimana manusia? Gimana manusia coba? Coba kita kedepankan ini. Kita buktikan orang Jakarta, ya, karena ini rata-rata saya kira di Jakarta ya. Ya, kita orang-orang yang lebih kota dari orang-orang yang di kampung sana, kita punya etik menjamu luar biasa. Dan ini mohon maaf ini saya sampaikan. Hampir nggak saya dapatkan di kota. Mungkin saya belum ketemu aja. Tapi ini hampir saya nggak dapatkan di kota. Terus terang saya sampaikan. Dan saya dapatkan malah di kampung. Di kampung. Makanya berat kemarin saya pulang dari Pangkalan Bun itu. Padahal Bapak Ibu banjir, ya, tempatnya itu betul-betul panas di kampung, tapi merasa betah. Kenapa? Karena ternyata al-basyasyatu fil wajhi afdalu minat ta'am alladhi yuqaddam lidhaif. Di cerahnya wajah kita ketika menyambut seseorang itu lebih terasa di dalam batin kita, ya, lebih terasa di dalam sanubari kita ketimbang makanan ataupun uang yang dikasih. Ya. Saya kemarin ketika di sana sedang majelis rotib bersama jamaah, gubernur manggil saya nggak mau. Saya bilang gubernurnya suruh datang. Bapak gubernur itu suruh datang ke sini, ikut majelis rotib. Saya lagi senang sama jamaah yang sudah menjamu saya, senyum dengan saya. Saya nggak mau memutuskan kebersamaan saya sama beliau-beliau yang penuh senyuman, penuh kebaikan kepada saya, hanya semata-mata ada gubernur manggil. Meskipun akhirnya kami ke sana. Setelah kami selesai baca rotib, kami pergi ke sana. Dan Masya Allah, gubernurnya juga orang yang baik. Ya. Siapa yang kasih makan saudaranya kenyang, kasih minum sampai dia tidak haus, maka Allah akan jauhkan dari api neraka sejauh 7 parit. Setiap parit itu 500 tahun. 5 kali 7. 7 kali 5. 5 kali 5, 25. 30, 300, berapa itu jadinya ya? Ya 3.500 tahun. 3.500 tahun, ya, dijauhkan kita dari api neraka kalau kita kasih makan orang itu sampai ke kenyang, ya. Ini riwayat Imam At-Tabarani, ya. Wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khaira fiman la yudhayyif, ya. Jadi nggak ada kebaikan bagi orang yang tidak menjamu, ya. Nggak ada kebaikan bagi orang yang tidak menjamu, ya. Umar Rasulullah SAW birojulin lahu ibil wa baqar kasir falam yudhayyifhu. Nabi Muhammad SAW melalui seorang laki-laki. Dia punya onta, dia punya bakor banyak, ya, dan nggak menjamu Nabi. Wa marra bi imra'atin laha syaihat. Syaihat yakni tasghir syad. Wa hiya al-wahidah min ad-dhani wal ma'is. Jadi ada perempuan yang cuma punya kambing kecil. Yang punya kambing kecil, fa dzabahat lahu, maka disembelih untuk Nabi Muhammad SAW. Faqala alaihi salatu wasallam, maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya, dalam riwayat ini, ungduru ilaihima, lihat kepada dua orang itu. Innama hadhil akhlaq biyadillah. Akhlak ini memang ada di tangannya Allah, ada di kuasanya Allah. Akhlak itu nggak dikasih ke siapa-siapa, melainkan memang sudah porsinya. Jadi rezeki orang itu bukan cuma duit, Bapak Ibu. Rezeki orang itu mulut, rezeki orang itu tangan, rezeki orang itu kaki. Mulut rezekinya ngomong. Ngomong apa kita rezekinya itu? Kalau rezeki kita sholawatan itu rezeki kita. Rezeki kita itu ngomong yang baik, ngasih taklim, ngasih nasihat, rezeki. Tapi kalau rezeki kita menghina, rezeki kita mengumpat, menghujat, itu rezeki juga. Tangan, rezeki kita kasih nafkah, ya alhamdulillah. Kaki, kita berangkat pergi ke masjid, ke majelis taklim, alhamdulillah. Akhlak semua ini adalah pemberiannya Allah SWT.
Faman syaa ayyamnahu khuluqan hasanan fa'al. Ya, kalau memang pengen dikasih akhlak yang bagus, hendaknya dia berbuat yang bagus. Ya. Wala tazalul malaikatu sholli ala ahadikum madamat maidatuhu maudu'atan baina yadayhi hatta turfa. Jadi malaikat itu bersolawat ya. Ini kata sebagian para ulama ya. Malaikat itu bersolawat kepada siapapun di antara kalian ketika dia itu masih pegang itu maidah, dia punya makanan ya, sampai diangkat, sampai selesai. Ketika maidah itu masih dihidangkan, sampai selesai, begitu diangkat, itu malaikat tetap sholawat sama dia. Apa? Ngistighfarin dosa-dosanya. Ngistighfarin dosa-dosanya ya. Jadi panjang sebenarnya ya, kalau kita mau membahas tentang keistimewaan ini Nabi Muhammad SAW di dalam memuliakan tamu ya. Fahadhi sifat al-karimah al-jalilah al-azimah la yumkinu ayyughziyallahu man ittasafa biha. Jadi tidak mungkin. Siapapun yang disifati dengan sifat-sifat ini kemudian Allah celakakan. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau menolong orang-orang yang berbuat kebenaran. Nawaibul haq hiya mayanubun nas minal umur. Ini orang-orang yang dikasih sama Allah itu jabatan untuk ngurusi umat ya, ngurusi urusan banyak ya. Fa idza kanat haqqan fa innahu sallallahu alaihi wasallam kana yu'inu 'alaiha. Kalau memang benar, maka Nabi akan tolong. Wa in kanat batilan fa innahu tidduha. Kalau batil Nabi enggak suka, Nabi tentang itu. Nah, sekarang kita hidup di zaman yang memang kita diuji ya. Ketika ada seorang public figure menghina public figure yang lain, maka kita harus bisa mengatakan bahwasanya hinaan itu enggak pantas dari siapapun keluarnya. Dan kita enggak usah niru dan enggak perlu nyari pembenaran. Enggak perlu kita mencari pembenaran. Sesuatu yang tidak perlu dilakukan, sebaiknya tidak perlu dilakukan. Akan tetapi, jangan lantas kita bandingkan hinaan yang keluar dari lidah seorang ulama dibandingkan dengan idharu zina, menampakkan perzinahan. Karena memang tanda hari kiamat itu ayat harus zina. Zina itu akan tampak. Jadi la yuqasu bihima, la yuzan bihima. Nggak mungkin disamakan antara kalam seorang ulama ya, ketika dia mohon maaf ini ya, tidak bisa mengontrol akhirnya keluar kata-kata yang mungkin kurang pantas dibandingkan dengan dukungan kita atau kita memaklumi zina yang sudah dengan sengaja ditampakkan. Ini memang akhir zaman. Jadi kita harus proporsional, kita katakan ya memang ada kesalahan di masing-masing pihak, tapi nggak bisa dibandingkan. Sangat nggak bisa dibandingkan. Layuzan ya. Lianna dzalika khilafu muqtada hikmatihi jalla wa ala. Fahuwa jalla wa ala hakimun yad'ul asya fi mawadi'iha. Karena tidak mungkin lah Allah Subhanahu wa taala itu menyia-nyiakan orang yang pertama ya tasilur rahim, kemudian tahmilul kal, kemudian taksibul ma'dum, kemudian takrid dhaif, kemudian tu'inu ala nawaibil haq. Jadi cukup 5 ini kalau kita pegang sebenarnya di dalam hidup kita tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faman kana wi'aan lil khair mala Allahu wi'aahu. Kalau kita memang siapkan kita punya batin bagus ya Allah akan tuangkan hal-hal bagus. Wa man kana wi'aan lisyarr hurimal khair. Kalau kita enggak mempersiapkan kita punya wi'a, kita punya cawan, kita punya tempat, kita punya batin, kita punya hati, ya Allah juga enggak mau memberikan kebaikan-kebaikan ke dalam hati kita. Kama qala ta'ala falamma zahu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka menyimpang Allah simpangkan hati mereka. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang fasik. Wa qauluha ay Khadijatul Kubra radhiyallahu taala anha fantalaqat bihi Khadijatu hatta atat bihi Waraqata bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza bin ammi Khadijah. Akhirnya Siti Khadijah membawa Nabi Muhammad SAW kepada Waraqah bin Naufal. Jadi anak daripada pamannya Siti Khadijah. Waraqah bin Naufal punya saudara namanya Ruqayyah binti Naufal, pernah melamar, mengajukan diri ya kepada abahnya Nabi Muhammad SAW, Sayyid Abdullah, tapi Sayyid Abdullah menolak dengan halus. Karena Sayyid Abdullah sudah lebih dulu mencintai dan terikat dengan Siti Aminah At-Tahirah At-Thayyibah alaihissalam. Wa kana ra'an tanassara fil jahiliyah. Waraqah bin Naufal ini orang Arab tapi masuk ke dalam agama Kristen.
Wa kana yaktubul kitaba al-Ibrani. Ngerti tulisan Ibrani. Fayaktubu minal Injil bil Ibraniyah, Masya Allah ayaktub. Ya, ditulislah sama Waraqah itu apa yang ada di Injil dengan bahasa Ibrani. Wa kana syekhon kabiron qad amiya. Buta. Syekh, udah tua ya, buta. Faqalat lahu Khadijah, ya ibni ammi isma' min ibni akhi. Tolong dengarkan ini curhatan daripada Nabi Muhammad SAW. Faqala lahu Waraqah, ya ibna akhi, madza tara? Wahai saudaraku, wahai anak dari saudaraku, apa yang kamu lihat? Fa akhbarahu Rasulullah SAW khabara mar'a. Maka dikasih tahu sama Nabi Muhammad SAW. Faqala lahu Waraqah, hadza namus alladzi nazalallahu ala Musa. Ini namus yang memang diutus Allah kepada Musa. Ada namus, ada jasus. Kalau namus itu pemberi berita baik, kalau jasus itu pemberi berita nggak baik ya. Ya laitani fi hajatan. Saya berharap laita ini litamani tapi biasanya nggak terjadi ya. Biasanya tidak terjadi, tapi laisa mustahilan, bukan mustahil, tapi biasanya tidak terjadi. Seandainya saja ya, saya waktu itu masih hidup, umur saya panjang. Laitani akunu hayyan. Seandainya saja saya dikasih hidup sama Allah. Idh yukhrijuka qaumuka. Ketika kaummu itu mengeluarkan dirimu. Jadi likuli Musa Fir'aun, likuli Ibrahim Namrud. Selesai sudah, intahal kalam. Jadi setiap Musa pasti ada Fir'aun. Setiap Ibrahim pasti ada Namrud. Ya memang begitulah sunatullah. Kita jangan menyangka bahwasanya aman-aman saja, kita nggak akan ada yang benci. Oh banyak yang benci. Ya, Ustaz Abdul Somad banyak yang suka, ada juga yang benci. Habib Rizik banyak yang suka, ada juga yang benci. Ya, siapapun itu orangnya. Ya, siapapun itu orangnya. Seperti itulah memang sunatullah. Habib Umar seindah-indahnya manusia, akhlaknya luar biasa, ada juga yang nggak suka. Ya, apalagi kita. Jangankan Nabi Muhammad SAW, Allah saja difitnah punya anak. Apalagi kita, cuma kita yang biasa. Ya Allah saya difitnah punya anak. Difitnah butuh istri, difitnah macam-macam Allah itu. Ya. Subhanallah ta'ala amma yasifun. Ya. Mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengeluarkan saya? Qala na'am. Lam ya'ti rajulun qattu bimisli ma ji'ta bi illa udiya. Enggak ada orang seperti kamu nih Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kecuali pasti dimusuhi. Wa in yudrikni yaumuka ansurka. Nah, ini ya, syarat jawab syarat. Jadi kalau memang saya punya umur, maka saya pasti akan tolong kamu nasron mu'azzarun, dengan pertolongan yang teramat sangat kuat. Tsumma lam yanshab Waraqah antufiya wa fataral wahyi. Ya, kemudian wahyu itu belum turun lagi, itu Waraqah bin Nawfal sudah keburu wafat. Hadzal qit'ah fiha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma haka li Khadijah mahaka dhahabat bi ila Waraqah bin Nawfal li'anna indahu ilman minal kitab haitsu innahu tanassar. Nah, Siti Khadijah pergi mencari orang yang berilmu. Pelajaran selanjutnya apa? Kita ada problem, cari orang yang berilmu. Tanda hari kiamat apa? Innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an minal ibad walakin yakbidul ilm biqabdil ulama hatta idza lam yabqa aliman fattakhudun nas ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Ya Allah tuh tidak akan cabut ini kita punya ilmu agama dengan mencabut dari manusia terus lupa gitu, enggak ya, tapi Allah akan matikan para ulama. Kita sudah tahu tahun ini itu tahun yang sangat bersedih di mana para ulama Ahlussunnah wal Jamaah banyak sekali yang wafat. Enggak bisa terhitung. Enggak bisa terhitung mulai dari kalangan para sadah, para habaib, para muhaddisin, para mufassirin. Itu semua diwafatkan oleh Allah SWT tahun itu. Adalah bukti bahwa ilmu itu sudah mulai diangkat. Nah kita juga punya tanggung jawab jangan ngambil ilmu kecuali dari orang-orang yang punya sanad, ya, yang gurunya juga punya sanad. Begitulah Siti Khadijah, ya. Ai dakhala fi dini Nasara. Maksudnya adalah masuk ke dalam agama Kristen. Wa dinu Nasara idzaka lam yakun qad waqa'a fi tahrif alladhi hasala ba'da bi'sati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang Kristen zaman dulu beda sama orang Kristen zaman sekarang. Laisu sawa min ahlil kitabi ummatun qa'imatu yatluna ayatillahi ana alaili wa hum yasjudun. Jadi di antara ahli kitab itu ada yang memang baca ayat-ayatnya kemudian bersujud, ya mereka itu adalah orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Itu zaman. Amal an yakni lain. Kalau sekarang lain itu masa lalu ya. Wa in kana waqta idzin ya. Fihi tahrif. Meskipun memang ada tahrif, ada penyimpangan. Walakinnahu laisa kat tahrif alladhi hasala ba'da bi'sati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini bukan seperti penyimpangan dan pendistorsian teks
sebagaimana terjadi sekarang ya setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Lianna hadzal ladzi hasala ba'da bisati rasul tahrif azim. Karena apa yang terjadi setelah setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW itu adalah tahrif yang sangat luar biasa. Wa qad tawassalu bihi ila inkari nubuwati Muhammadin SAW ma'annaha sabitatun fil Injil. Dan mereka mengingkari kenabian Nabi Muhammad SAW. Kalau di zaman dulu sih nggak mengingkari kenabian Nabi, mereka ngaku Nabi Muhammad itu Nabi, tapi mereka agak culas. Kenapa? Karena mereka mengatakan anna Muhammadan Nabi minal anbiya ursila ilal Arab. Itu aja. Makanya mereka dikatakan nggak beriman. Bukan gara-gara mereka nggak percaya Allah. Maka syahadatnya orang Nasrani sama orang Yahudi zaman dulu beda. Mereka itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu antum harus tahu itu. Jadi orang Nasrani sama orang Yahudi zaman itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tapi kafir. Kok bisa? Karena mereka nggak mengakui Nabi Muhammad SAW itu risalahnya rahmatan lil alamin. Maka kalau mereka mau masuk ke dalam agama Islam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah al-mab'usu rahmatan lil alamin. Ya, qad ursila ilal alamina nadhira. Jadi Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi dan rasul yang diutus bagi seluruh sekalian alam, bukan hanya kepada orang Arab. Ya, itu mereka seperti itu. Atau mereka itu ya paling mentoknya ketika ada Nabi Muhammad SAW, mereka berhenti membacakan ayat-ayat Taurat dan Injil yang di situ disebutkan nama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Taib ya. Wa qalu ya laitani fihi jaz'an. Maksudnya ya laitani fihi jaz'an, laitani akunu hayyan idh yukhrijuka qaumuka. Seandainya saja saya punya umur ketika kamu itu diusir kaummu, kata Warokoh ya. Hadza min firasatir rajul anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sawfa yukhraj. Ini dari firasahnya. Jadi memang orang juga punya firasat ya. Semakin bertakwa dia, semakin kencang firasatnya. Dan Sayyidina Umar itu min ru'asa'il mulhamin. Jadi dari kepalanya orang-orang yang sering diilhamkan. Bahkan banyak ayat hijab itu pun salah satu turunnya adalah gara-gara Sayyidina Umar itu malam-malam melihat salah satu istri Nabi Muhammad SAW keluar gitu. Artinya semangat supaya ayat hijab itu turun. Dan hijab yang dimaksud itu, jilbab yang dimaksud itu adalah menutupi kepala dan leher. Bukan sebagaimana disangkakan sebagian kecil orang bahwasanya hijab itu ulama berbeda pendapat, terus hadisnya dibilang hadis mursal. Hadis mursal di dalam masalah hijab ini, hadisnya hadis mursal yang dikuatkan oleh satu af'alus sahabat. Ya, para sahabat itu semuanya tutup rambut dengan leher. Itu sudah ijma di kalangan para sahabat. Mursalnya tersebut ya lahu hukmul marfu. Ya dikatakan hadis marfu ya di dalam masalah ini. Kemudian ditambah lagi banyak sekali riwayat-riwayat yang mutasil, yang enggak mursal, yang derajatnya itu hasan. Sanadnya jayyid, bahwasanya memang para sahabiah itu menutup rambut dan juga leher mereka ya. Jadi alasannya Pak Quraish Shihab dalam masalah ini alasan yang sangat-sangat kurang tepat. Ya, sangat-sangat kurang tepat ya. Kalau ditinjau dari segi ilmu hadis, sangat-sangat kurang tepat ya. Sumaqala wa in yudrikni yaumuka ansurka nasran mu'azzaran. Kalau sampai saya itu ada, maka saya akan menolong kamu. Walakinnahu lam yudrikhu yaumuhu. Akan tapi mati duluan itu Waraqah bin Naufal ya, rahimahullah. Qala ba'dul ulama fawaraqatu bin Naufalin awwalu man amana bihi sallallahu alaihi wasallam rijal. Ada sebagian kecil ulama mengatakan yang pertama kali beriman dari laki-laki dewasa adalah Waraqah bin Naufal. Ya. Wa hadza sahihun indal ba'd ya. Lakinnahu awwalu man amana bihi minar rijal qabla risalah. Ini sebagian orang mengatakan Waraqah bin Naufal adalah orang yang beriman sebelum risalah. Di anna Rasul sallallahu alaihi wasallam waqta nuzuli surat Iqra lam yakun rasulan indal ba'd. Karena sebagian orang mengatakan bahwasanya Nabi belum dijadikan rasul ketika mengatakan Iqra. Tapi lakinnahu kana nabiyan. Ini Nabi dianggap sebagai seorang nabi. Dan ini pendapat yang enggak benar ya. Jadi Nabi itu nabi dan rasul. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah jadi nabi bahkan sebelum Iqra ini diturunkan. Kuntu nabiyan wa adam baina ruh wal jasad. Itu jelas Nabi Muhammad SAW itu sudah jadi nabi bahkan sebelum Nabi Adam itu diciptakan. Ini hadisnya sahih. Fa amma awalu man amana bihi ba'da risalah fa huwa Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Tapi alal itlaq memang mayoritas ulama mengatakan dari orang-orang yang dewasa yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq.
Taib, itu hadis ketiga. Kemudian Imam Bukhari melanjutkan ke hadis keempat. Qala Ibnu Syihabin wa bihi ilaihi qala Ibnu Syihabin. Berkata Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri, wa akhbaroni. Nah, di sini ada yang mengatakan ini sebenarnya hadisnya mu'allaq. Sebenarnya ini enggak hadis mu'allaq. Ini Imam Bukhari mengatofkan. Wa akhbaroni Abu Salamah ibn Abdurrahman anna Jabir bin Abdullah al-Ansari qala huwa yuhaddisu an fatratil wahyi. Jadi Ibnu Syihab mengatakan, aku dikabarkan oleh Abu Salamah bin Abdurrahman anna Jabir bin Abdullah al-Ansari qala, Jabir bin Abdullah al-Ansari seorang sahabat mengatakan qala wa huwa yuhaddisu an fatratil wahyi, dan dia sedang menceritakan tentang masa wahyu. Faqala fi hadisihi baina ana amshi idza sami'tu sautan minas sama. Ya. Maka Nabi Muhammad SAW itu bercerita, ketika saya lagi jalan, maka saya mendengar suara dari langit. Farafa'tu basari, maka saya lihat ke atas langit. Fa'idal malak alladzi ja'ani bi Hira. Maka saya melihat malaikat yang datang menjemput saya di Gua Hira. Jalisun ala kursi bainas sama'i wal ardh. Duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Faru'ibtu minhu, maka saya takut. Faraja'tu, maka saya pulang. Fakultu zammiluni. Kemuli saya. Nah, ini tafsir isyarinya sudah pernah kita jelaskan ya. Mananya apa? Ayyiduni. Tolong topang saya, dukung saya. Ya, dukung saya. Kepada alam semesta itu. Khitabnya bukan hanya kepada Siti Khadijah. Fa'anzalallahu ta'ala ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir ila qawlihi warujza fahjur. Turunlah surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 5. Faham ya wahyu. Ya, faham ya wahyu. Maka wahyu itu terputus setelah itu. Wa tabi'ahu Abdullah bin Yusuf. Kemudian ada juga dari apa ya? Mutabaahnya, mutabah hadis ini dari riwayat Abdullah bin Yusuf wa Abu Shalih wa tabahu Hilal bin Raddad, juga Imam Hilal bin Raddad an Zuhri wa qala Yunus wa Ma'mar bawadiruhu, juga disampaikan ya, ini tabi'nya daripada Yunus dan Ma'mar. Di sini kita bisa mengambil satu pelajaran penting, bahwasanya memang wahyu itu adalah satu hal yang sangat berat. Ya, pikulannya Nabi Muhammad SAW itu adalah pikulan yang sangat berat, yang nggak bisa disepelekan. Nah, nanti kita akan mendapati riwayat bahwasanya Nabi itu mau bunuh diri, itu nggak benar sebenarnya. Itu idrojnya. Itu idrojnya Ibnu Syihab Az-Zuhri. Itu bukan kalam sahabat, bukan juga perkataannya Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak benar bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu mau bunuh diri, itu nggak benar. Itu idroj ataupun teks yang dimasukkan oleh Al-Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ya. Tsumma qala Al-Bukhari, kemudian Imam Bukhari mengatakan wa bi ilaihi qala haddatsana Musa bin Ismail. Qala haddatsana Abu Awanah. Qala haddatsana Musa bin Abi Aisyah. Qala haddatsana Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbasin fi qaulihi ta'ala la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bik. Dari Sayyidina Abdullah bin Abbas bahwasanya Allah SWT berfirman, la tuharrik, jangan kamu buru-buru menggerakkan lisanmu, lita'jala bih. Karena Nabi itu terlalu semangat ya, ingin membaca Al-Quran. Terlalu semangat Nabi Muhammad SAW ingin supaya Al-Quran itu bisa beliau baca. Qala kana Rasulullah SAW yu'aliju minat tanzil syiddah. Nabi Muhammad SAW itu betul-betul ketika mendapatkan wahyu itu mengalami satu hal itu yang sangat berat ya. Wa kana mimma yuharriku syafataihi, dan Nabi itu terlalu semangat ya menggerak-gerakkan itu bibirnya. Faqala Ibnu Abbas fa ana uharrikuhuma lakum kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuharrikuhuma. Nah, ini pentingnya kita belajar dari guru. Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan, sekarang saya menggerak-gerakkan bibir saya sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menggerak-gerakkan kedua bibirnya ya. Wa qala Sa'id, berkata Sa'id, ana uharrikuhuma kama ra'aitu Ibnu Abbasin yuharrikuhuma. Kata Sa'id, saya Sa'id bin Jubair ya, Sa'id bin Jubair mengatakan kepada siapa? Kepada Musa bin Abi Aisyah ya, mengatakan kepada Musa bin Abi Aisyah, saya menggerakkannya sebagaimana saya melihat Ibnu Abbas menggerakkannya. Faraka syafataihi fa'anzalallahu ta'ala la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Kami yang akan mengumpulkan, ya kami juga yang akan mengajarkanmu untuk membaca.
Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Qala jam'uhu laka fi sadrika wa taqra'ahu. Jadi kami akan mengumpulkan dalam hatimu dan kamu juga pasti akan bisa baca. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Kalau kami sudah baca, kamu akan ngikuti. Kamu pasti akan ngikuti. Summa inna alaina bayana. Dan kami akan memberikan penjelasan ya. Qala fastami' lahu wa ansit. Fastami' lahu wa ansit. Dengarkan, simak ya, ilqa'us sama. Ilqa'us sama. Wal qalb. Kita dengarkan betul-betul kalau misalkan ada Al-Quran dibaca. Thumma inna alaina bayana. Kemudian kamilah yang akan menjelaskan. Thumma inna alaina an taqra'ahu. Ya, kami yang akan membuat kamu itu membaca. Jadi memang Al-Quran ini adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang mana memang Allah pasti akan jaga. Bahkan tanpa perlu Nabi Muhammad SAW bersusah payah, Allah sendiri yang akan turun tangan untuk menjaganya. Fakana Rasulullah SAW ba'da dzalika idza atahu Jibril istama. Maka ketika malaikat Jibril itu datang setelah wahyu ini turun, Nabi tenang, kemudian Nabi khusyuk ya, mendengar. Fa idzan talaqa Jibril qara'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam kama qara'ahu. Baru ketika malaikat Jibril itu enggak ada, malaikat Jibril itu sudah enggak ada dari hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barulah Nabi Muhammad SAW itu membacanya. Hadza wallahu a'lam. Sudah jam 9. Taib, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Assalamualaikum Bu ya. Afwan Habib, tadi kurang ini. Terima kasih banyak Habib atas ilmu dan pemaparan Habib. Nafa'an Allah bi ilmukum di dunia wal akhirah insyaallah ya rabbal alamin. Kepada para jamaah teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, silakan kalau seandainya ada yang ingin ditanyakan kepada Habib, mumpung kita masih bisa terhubung dengan Habib, dipersilakan. Silakan diisi di kolom chat kalau ada yang ingin ditanyakan. Sepertinya jelas Habib untuk kajian kita malam hari ini. Alhamdulillah. Semoga kita dapat berkahan Sahih Bukhari. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Nanti insyaallah kajian selanjutnya kita masuk ke hadis kelima ya Bu ya. Ya insyaallah. Insyaallah. Baik. Baik Habib. Baik. Silakan. Jazakumullah khair buat Buya Kopri, buat Masjid Al Hidayah Modern Land. Semoga bisa kajian offline ya. Karena masjidnya besar itu. Semoga bisa kajian offline, jamaahnya juga bisa hadir di situ, kita bisa silaturahim lagi. Dan terima kasih jamaah yang hadir di sini. Ada teman saya, ada Ustadz saya, ada guru saya, Ustadz Al-Nofriandi Dinar ya, dari Dompet Duafa Riau. Beliau salah satu orang yang dekat dengan Ustadz Abdul Somad juga. Jadi semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Astagfirullahaladzim, saya titipkan antum semua kepada Allah. Saya mohon pamit Bu ya. Pamit insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Habib, dan juga kepada Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan senantiasa dalam penjagaan Allah, dibebaskan daripada bala, mara bahaya dan segala sesuatu yang tidak kita inginkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.